Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Nah, kembali lagi dengan Butika di pembelajaran PKN. Nah, kita sudah berada di ujung tema, yaitu tema 4, subtema 4. Nah, habis pembelajaran ini, habis menonton video ini, kalian akan mengerjakan PH. Jadi, disimak video Butika dengan seksama dan semangat. Ya, kita akan masuk kepada pembelajaran kewajiban dan hak sebagai warga negara. Oke. Kewajiban dan hak sebagai warga negara Indonesia adalah negara yang kita tempati. Nah, di sini negara kita Indonesia tercinta itu sebagai bagian dari warga negara, kita tentu juga memiliki kewajiban-kewajiban antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam pembangunan bangsa dengan belajar bersungguh-sungguh. Nah, anak-anak, kita semua harus belajar bersungguh-sungguh supaya kita menjadi warga negara yang bermutu. Contohnya seperti apa? Contoh, misal Erumi. Erumi ingin menjadi dokter, berarti harus belajar bersungguh-sungguh agar cita-cita Erumi tercapai. Nah, manfaat dokter bagi negara apa? Bisa menyembuhkan warga negara yang sakit. Kemudian, misalnya Davis ingin menjadi tentara. Nah, manfaat untuk negara apa? Jika Davis berhasil menjadi tentara, bisa menjaga keamanan negara dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang akan menguntungkan negara kita. Nah, pekerjaan itu kita peroleh dengan apa? Belajar yang bersungguh-sungguh dan berusaha, ya. Yang kedua, menaati semua aturan yang berlaku. Nah, di negara kita memiliki aturan seperti Undang-Undang Dasar, ya kan? Itu peraturan yang kita harus taati. Jika tidak, kita bisa masuk penjara. Nah, yang ketiga, menjaga semua fasilitas umum yang disediakan. Contohnya apa? Trotoar, kemudian halte. Nah, itu contoh fasilitas-fasilitas umum yang harus kita jaga. Tidak boleh kita langgar atau kita rusak. Contohnya, siapa di sini yang kalau naik motor sama ayahnya suka nyelip-nyelip ke jalanannya khusus untuk sepeda? Nah, itu nggak boleh ya. Jadi khusus untuk motor ada jalanannya. Ada yang jalanan boleh dilewati hanya untuk mobil, harus dipatuhi. Kemudian yang untuk pejalan kaki juga harus dipatuhi. Kadang kan kita suka ya merasakan macet di jalanan, kemudian ada yang suka nyempil-nyempil tuh ngambil jalanan pejalan kaki. Nah, itu nggak boleh. Selain melanggar aturan, itu juga berbahaya ya. Kemudian yang keempat, menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Nah, itu jangan metik-metik tanaman-tanaman yang ada di pinggiran jalan itu kan suka banyak ya, tanaman hias maupun tanaman liar. Itu jangan dipetik-petik iseng. Kemudian kita juga harus menjaga kelestarian alam seperti hutan, atau kalau hutan kan jauh ya dari rumah kita, contohnya kebun misal. Kebun itu yang ada di dekat rumah itu harus dilestarikan. Supaya apa? Supaya tidak terlalu botak bumi ini, tapi ada rambutnya. Nah, rambutnya itu apa? Tumbuhan-tumbuhan, ya. Biar tidak terjadi longsor, banjir, itu juga akan merugikan negara. Tidak hanya kita yang rugi, tapi negara juga rugi. Ya. Selanjutnya, selain kewajiban, kita akan mendapatkan hak sebagai warga negara. Yang pertama apa? Ya, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Nah, yang kedua, mendapat fasilitas kesehatan yang memadai, rumah sakit, ya. Yang ketiga, mendapat perlindungan hukum. Nah, hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia kita mendapatkan perlindungan hukum jika kita
kecopetan, kita bisa melapor ke kepolisian, nanti akan diproses ya secara hukum. Nah, yang keempat, mendapat pelayanan sebagai warga negara. Ya, kewajiban kita sebagai warga negara apa? Membayar pajak. Nah, haknya apa? Kita akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Yang kelima, dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Kita bisa menggunakan trotoar, menggunakan halte bis, ya. Yang keenam, menikmati alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Nah, kita sudah menjaga alam, menjaga kelestarian alam dan lingkungannya, maka kita akan merasa nyaman di lingkungan yang sudah kita jaga. Nah, sebaiknya kita mengutamakan melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menuntut hak kepada pemerintah, kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Tidak hanya pemerintah, kepada orang tua, kepada guru, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita meminta hak, ya. Ingat, untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak boleh berat sebelah, ya. Lanjut, kewajiban dan hak menggunakan jalanan umum. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara adalah ikut menjaga fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya, jalanan umum, agar fasilitas tersebut dapat digunakan, kita harus melaksanakan kewajiban yang seperti satu, ikut menjaga kebersihan di jalanan umum. Jangan mentang-mentang ada orang pembersih sampah tuh yang suka pakai baju oranye, kalian jadi buang sampah sembarangan. Itu nggak boleh, ya. Yang kedua, menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada di jalan umum. Ya, tidak boleh merusak, mencoret-coret tembok, tuh ya, mencoret-coret tembok dengan apapun, dengan cat, dengan pilok, itu nggak boleh. Yang ketiga, mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum. Ya, lampu lalu lintas, ya. Terus rambu-rambu yang ada di jalanan, tidak boleh parkir atau tidak boleh menyeberang, itu harus dipatuhi. Yang keempat, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum. Ya, jangan ngebut-ngebut, bilangin ayahnya kalau lagi bawa mobil atau motor, bilangin kakaknya. Jangan ngebut-ngebut, karena yang akan rugi siapa kalau bila terjadi hal yang tidak diinginkan? Iya, kita sendiri dan orang lain. Ya, banyaknya kecelakaan itu karena apa? Kita tidak menjaga keamanan di jalanan. Nah, selanjutnya setelah melaksanakan kewajiban, kita memperoleh hak, yaitu menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum seperti trotoar, halte, dan jembatan penyeberangan. Yang kedua, menggunakan semua fasilitas jalan umum yang terawat. Ya, cantik ya kotanya kalau seandainya tidak ada sampah, kemudian tanaman-tanamannya rapi, ya kan? Nah, yang ketiga, menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. Nah, karena pembawa motor, pengendara motor, dan pengendara mobilnya tertib, ya berada di tempatnya masing-masing, maka pengguna jalan juga akan merasa nyaman dan aman. Yang keempat, memperoleh kenyamanan bersama ketika menggunakan jalanan umum, ya. Jadi saling menjaga keamanan dan kenyamanan warga negara sekitar, ya. Oke, sampai di sini materi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di tema 4 kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban, baik di rumah, di sekolah, kemudian bersama tetangga, ya, bertetangga, dan yang terakhir sebagai warga negara. Nah, Mutika harap pembelajaran kita selama 4 subtema ini kalian terapkan, ya, tidak hanya dipelajari tapi diterapkan di rumah, dimanapun, supaya
pembelajaran yang kita pelajari bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Ya, semangat untuk PH tema 4-nya. Kerjakan dengan teliti dan jujur. Ya, Bu Tika percaya anak M2R pasti hebat, jujur semuanya. Oke. Bu Tika akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.